Nah, kali ini kita masuk ke materi konsep dasar jaringan fiber optik. Pengertian fiber optik. Teknologi kabel yang menggunakan serat, kaca atau glass yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED yang kepanjangannya adalah light emitting diode sebagai transmitter. Nah, setelah tahu pengertian dari fiber optik, maka kita akan membahas tentang cara kerja. Sinyal yang awalnya berbentuk sinyal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik atau laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau dioda menjadi sinyal elektrik kembali. Struktur kabel. Struktur kabel fiber optik terdiri dari core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Kemudian yang kedua adalah cladding, merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Dan yang ketiga, coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Dan yang terakhir, strength member atau outer jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Lalu, apakah kelebihan dan kekurangan dari fiber optik? Kelebihan fiber optik adalah yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Kemudian yang kelima, non-penghantar atau tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Yang terakhir, tidak berkarat. Namun, dari kelebihan-kelebihan fiber optik tersebut, fiber optik memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Yang kedua, komponen mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasiannya yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka, kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Nah, jenis kabel. Yang pertama, kita mengenal step index multimode. Jenis kabel ini indeks bias core-nya konstan. Kemudian diameter core yang besar sekitar 50 mm hingga 125 mm sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Kemudian, dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Kemudian jenis kabel yang kedua adalah graded index multimode. Core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya, dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Dispersi minimum hingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Diameter core-nya antara 30 mm hingga 60 mm, sedangkan diameter cladding-nya 100 mm hingga 150 mm. Merupakan penggunaan fiber single mode dan fiber multimode step index. Nah, jenis kabel fiber optik yang terakhir adalah step index single mode. Diameter core-nya lebih kecil. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Biasa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar.